Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Seorang Developer serta Peran Komunitas Open Source. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Saya persilakan untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyulan Garuso. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan membacakan materi kami yang berjudul Peran dan Motivasi Developers dalam Pengembangan Open Source. Yang saya bahas ini itu adalah peran dan motivasi developers. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu peran developers. Peran developers terbagi menjadi beberapa, yaitu salah satunya yang pertama mengembangkan ide-ide inovatif yang tidak terbatas. Yang kedua melaporkan bug dan batch. Yang ketiga merilis versi baru secara berkala. Yang keempat itu menarik dan memotivasi pengembangan lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pengembangan. Yang kedua itu adalah motivasi developers. Berikut ini adalah diantaranya dari motivasi dari developers. Yang pertama, developers membuat restruksi tertentu, misalnya ingin dipakai aplikasi konversi, silakan bayar ke developers tersebut atau bukan open source Anda. Contohnya seperti bisnis GPR. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah kontribusi komunitas open source terhadap pengembangan VOSS dan contoh-contoh komunitas-komunitas yang aktif dalam menemukan kontribusi dari para pengembang yang tergabung dalam komunitas open source yang ada di Indonesia. Maka kita perlu ditentukan oleh komunitas-komunitas open source mana saja yang dianggap populer secara global. Baik, contoh-contohnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsul Al-Habsyi dengan NIM 21916042. Ada beberapa contoh komunitas-komunitas open source yang secara global aktif di Indonesia. Nomor 1, Android, komunitasnya ada. Linux, komunitasnya sangat aktif dan telah membuat produk juga. Nomor 3, Apache Software Foundation. Ini belum ada komunitasnya di Indonesia. Nomor 4, The Documentation Foundation juga sama, belum ada juga. Nomor 5, Eclipse Foundation juga masih kurang di Indonesia. Nomor 6, The Open Foundation, komunitasnya ada juga. Nomor yang ke-7 ada MySQL, hanya pada media-media Facebook atau Twitter. Yang ke-8 ada Joomla Warji, komunitasnya ada juga, memiliki juga produk sendiri. Yang ke-9 Moodle Warji, ada 945 situs yang menggunakan situs ini. Ke-10 Drupal Warji, ada pada hanya media-media Facebook, Twitter dan lain-lain. Selanjutnya Python Software Foundation sangat aktif di GitHub. Selanjutnya The Genome Foundation, tidak diketahui komunitasnya tapi memiliki produk interface berbahasa Indonesia. Yang ke-13 Chromium, dan ini juga belum terdeteksi ya. Dan itu saja mungkin, terima kasih.
Terima kasih. Saya persilakan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.